Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membuat tentang COVID-19, peluang serta dampak terhadap sektor pertanian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Adi Romanza, NPM 1914131077, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk menggantikan UAS mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maya Riartini, SPMSI. Baiklah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa itu COVID-19. Jadi, virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti penyakit flu. Virus corona pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus corona ini penyebarannya begitu cepat hingga sampai ke semua negara. Berdasarkan data dari situs World Matter pada 5 Mei 2020, sebanyak 3.669 juta orang telah terjangkit virus corona, dengan jumlah meninggal 253.183 meninggal dan 1.210 juta sembuh. Virus corona ini dengan bahaya yang begitu cepat ya penyebarannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, apalagi kita yang memiliki sebagai anak muda yang memiliki keluarga di rumah, nenek atau kakek, atau kita mempunyai adik yang masih kecil. Kita harus sangat menjaga pergaulan kita untuk sekarang ya. Takutnya malah nanti kita yang menjadi kita yang menyebabkan mereka terkena juga akibat kita yang ngeyel, nggak mau ngikutin aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan aturan lockdown, jadi kita harus mengikutinya. Baiklah, jadi kita harus di rumah aja, jangan bandel. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang seluruh dunia saja takut. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan anggap itu remeh. Corona, jangan. Pikirkan juga keluarga kita yang di rumah. Untuk pencegahannya, kita harus selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan makanan. Lebih baik kita makan makanan masakan rumah aja daripada kita harus beli-beli keluar-keluar. Dan juga jika kita ini diharuskan untuk keluar, ada urusan mendesak atau ada sesuatu yang memang harus kita temui, kita sebaiknya memakai masker dan menjaga jarak sosial kita ya, jarak interaksi kita dengan dia, untuk bukan kita sombong atau apa, tapi ini untuk kebaikan bersama. Kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika kita ingin menang melawan virus ini, kita harus taat, jangan ngeyel. Oke, teman-teman semuanya, guys. Yes. Untuk di Indonesia sendiri, korban yang telah terjangkit oleh virus corona ini sebanyak 42.762 orang per 18 Juni ya, tepatnya hari ini. Kebanyakan 42.000, hampir 43.000. Jadi apa sih maksud saya ngomongin ini? Saya ingin ngomongin sektor pertanian, karena sektor pertanian itu menjadi faktor pendukung untuk kita melawan dan melewati masa pandemi ini. Karena sektor pertanian itu mencakup ketersediaan pangan, kebutuhan gizi kita, termasuk dari dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan kebutuhan pokok kita seperti nasi, itu semuanya ada dalam sektor pertanian. Jadi saya akan membahas dampak dan peluang sektor pertanian di tengah pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia. Oke, baiklah, kita bahas. Oke. Pemirsa, kita akan beralih ke berita lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh bagi penyerapan hasil panen produk pertanian. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif khusus bagi para petani agar dapat menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menekan sektor pariwisata seperti perhotelan dan restoran. Hal ini ikut berdampak bagi sektor pertanian di dalam negeri. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Muldoko menjelaskan, turunnya kinerja industri perhotelan dan restoran memberikan dampak bagi para petani, terutama petani sayur dan buah di dalam negeri. Menurut Muldoko, hasil panen petani yang biasanya didistribusikan ke kedua sektor ini kini tidak bisa disalurkan dengan maksimal. Rantai pasok pangan yang sangat panjang ini ternyata pada akhirnya menghadapi kendala di ujungnya, yaitu yang tadinya pasar sangat hidup bergiat dalam kegiatan bisnisnya karena mereka harus memasok pada hotel-hotel, rumah makan, dan restoran-restoran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, hampir semua kehidupan itu menjadi tertutup. Di sisi lain, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin menilai bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Namun Bustanul meminta agar pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi para petani serta memanfaatkan dana desa yang fokus dalam peningkatan produksi produk pertanian di dalam negeri. Saya mohon harap pemerintah itu betul-betul fokus pada pengadaan stok domestik ya. Ini bukan pilihan. Dari situlah kita tidak ingin harga beras atau pangan pokok jadi liar. Bulog dimohon tetap serap beras petani, gabah petani. Karena kan kalau tidak ada yang menyerap, siapa? Tapi tetap berhubungan perlu protokol COVID yang ketat ya, keamanan, jarak. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga daya beli petani serta menjaga stabilitas nilai tukar di tingkat petani. Hingga Maret 2020 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani mengalami penurunan sebesar 1,22% dari bulan sebelumnya. Produksi beras juga tercatat turun sebesar 7,76%. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Baiklah, seperti yang kita lihat di video tadi, bahwasanya ada peluang dan dampak yang terjadi di sektor pertanian. Dampaknya itu seperti di restoran dan di perhotelan. Itu kan sekarang banyak restoran yang sepi pengunjung, perhotelan juga karena adanya wabah virus corona ini. Jadi petani-petani juga terkena imbasnya, sektor pertanian maksudnya. Jadi berkurang untuk permintaan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bidang tersebut, dalam restoran, makan makanan gitu. Dan sebenarnya dalam pandemi ini pertanian ada peluang yang dapat dimaksimalkan, seperti kan semua orang dalam kondisi ini membutuhkan pangan, bahan-bahan pokok dan lainnya. Sebetulnya itu menjadi peluang bagi para petani kita untuk dapat memaksimalkan lagi hasil pertaniannya itu untuk dapat diperjualbelikan dan mendapat keuntungan. Tetapi begini, malah dalam kondisi seperti ini nilai tukar petani itu untuk hasil dari pertaniannya itu menurun. Diharapkan ya bagi pemerintah untuk menjaga stabilan harga jual petani dan juga untuk lebih menyemangati para petani kita, diharapkan pemerintah memberikan insentif bagi para petani kita. Dan untuk lebih dan kurangnya penjelasan yang saya sampaikan dan pembahasan yang saya sampaikan di video ini, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be